testimoni 5 pemimpin dunia tentang G20. Namun sebelum itu kami ingatkan untuk penonton setia Kompas Militer agar menonton video ini sampai akhir dan tidak terjadi selisih paham. Meski KTT G20 yang digelar di Bali beberapa hari lalu sudah rampung, namun gelaran tersebut rupanya meninggalkan kesan baik kepada sejumlah kepala negara yang hadir. Bahkan tidak sedikit kepala negara yang memuji keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan KTT G20 tahun ini. Sekalipun acara dilaksanakan di tengah kekhawatiran pecahnya perang yang lebih luas. Berikut testimoni sejumlah kepala negara. Yang pertama, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam konferensi pers Rabu 16 November 2022. Presiden Joko Widodo mengungkapkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebenarnya ingin meninggalkan KTT G20 pada hari pertama. Ia harusnya kan memang hari pertama dia pulang. Di sini dia ada ngomong, saya mau mantu, harus menyiapkan ini jadi tidak bisa lama, ungkap Jokowi. Namun pimpinan Amerika Serikat itu ternyata hadir di pertemuan puncak. Tidak hanya itu, kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang melepas kepergiannya, Biden mengungkapkan bahwa dirinya ingin tinggal lebih lama di Indonesia karena dia merasa seperti di rumah. Meskipun saya hanya mengambil satu tempat untuk berjalan di sepanjang pantai, tetapi saya melihatnya sangat indah. Saya ingin tinggal lebih lama. Saya merasa di rumah dan saya tidak ingin pulang, papar Biden seperti dikutip di Instagram Sandi Uno. Yang kedua, Presiden Prancis Emmanuel Macron. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan pandangannya soal KTT G20 Bali. Menurutnya presidensi G20 Indonesia penuh dengan pesan solidaritas, terutama terhadap negara-negara berkembang. Ini adalah KTT G20 solidaritas, ujar Macron. Dalam keterangan tertulis dari tim Komnas Media KTT G20, Kamis 17 November 2022. Macron mengatakan presidensi G20 Indonesia telah berupaya menghasilkan langkah konkret. Terima kasih Presiden Jokowi atas seluruh kerjasama dan kerja kerasnya. Tak hanya pesan kesatuan tapi juga ada yang harus kita capai sehingga semuanya menjadi lebih efisien, katanya. Yang ketiga, Presiden China Xi Jinping. Presiden Xi Jinping menyampaikan kunjungannya menunjukkan bukti adanya hubungan penting antara China dan Indonesia dalam kebijakan luar negeri kedua negara. Selain itu, Jokowi juga merupakan pimpinan negara sahabat pertama yang diterima China sejak pandemi COVID-19 3 bulan yang lalu. Yang Mulia Jokowi berkunjung ke Beijing sebagai pemimpin negara sahabat pertama yang diterima pihak China secara tersendiri sejak pandemi COVID-19 merebak, ujar Xi Jinping. Xi Jinping juga menyebut bahwa hasil kerjasama strategis antara Indonesia dan China merupakan pencapaian nyata yang memberikan dampak positif bagi kedua negara, regional maupun global. Menurut Xi, hal tersebut dapat menjadi teladan bagi sesama negara
berkembang untuk bersama-sama menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Sambutan Jokowi kepada Xi Jinping juga cukup hangat di dalam G20. Jokowi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Xi Jinping di KTT G20 Bali, yang juga merupakan kunjungan luar negeri pertama setelah kembali terpilih sebagai sekretaris partai penguasa di Cina. Saya ingin mengucapkan selamat datang di Bali, Presiden Xi Jinping, katanya dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia. Yang keempat, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengapresiasi Presiden Joko Widodo dan Indonesia yang telah sukses menyelenggarakan KTT G20 di Bali. Erdogan berterima kasih atas keramahan semua pihak kepada yang diberikan kepada dirinya dan delegasinya selama di Bali. Saya mengucapkan selamat kepada Indonesia karena berhasil melaksanakan masa jabatan presidensi G20. Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berusaha, khususnya Bapak Presiden Widodo, atas keramahan tamahan yang mereka tunjukkan kepada saya, pasangan saya dan delegasi Turki selama di sini, ungkap Erdogan dalam konferensi persnya. Yang kelima, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak turut mengungkapkan apresiasi Presiden Joko Widodo yang berhasil menggelar KTT G20 di Nusa Dua, Bali dengan sukses. Saya pikir Presiden Jokowi dan jajarannya pantas mendapatkan pujian yang luar biasa atas kepemimpinan yang telah mereka tunjukkan selama setahun. Dikutip dari video konferensi pers yang dibagikan ke Dubes Inggris pada Rabu, Sunak menilai Indonesia berhasil menggelar pertemuan dengan hasil yang memuaskan di saat situasi global penuh tantangan, yakni invasi Rusia ke Ukraina. Dia pun menyambut baik adanya deklarasi dari KTT G20 di Bali ini, kendati skeptisisme begitu besar menurutnya. Hasil deklarasi cukup substantif, komprehensif, dan berorientasi pada tindakan langsung.